Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Institut Agama Islam Az-Zaitun Indonesia. Kami dari Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan dosen pengampu Ustadz Muhammad Hashim Faniri, SPDI MAPD. Saya Muhammad Gumlar Alam dengan rekan Saya Qorinatul Atmam. Ini kami akan berdiskusi atau membahas buku Ta'lim Muta'alim ini. Buku Ta'lim Muta'alim ini karya Syekh Burhanuddin Az-Zarnurji. Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim kami akan membahas pada pasal 3, yaitu memilih ilmu, guru, teman, serta keteguhan hati dalam menuntut ilmu. Oke, silakan menyaksikan. Pada pasal 3 ini kami akan membahas tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, serta keteguhan dalam menuntut ilmu. Pertanyaan pertama, menurut Qorinatul Atmam, ilmu apakah yang harus dipelajari dulu? Ilmu yang harus dipelajari terlebih dahulu itu yaitu ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid itu menjadi ilmu dasar dari semua ilmu. Nah, selanjutnya itu mempelajari ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu jika tidak menguasai ilmu fikih, maka seseorang bisa melakukan kesalahan ketika melakukan ibadah sehingga ibadahnya tidak sah. Oh, seperti itu. Lalu pertanyaan kedua, kenapa ilmu tauhid harus dipelajari terlebih dahulu? Karena agar lebih mengenal Allah dengan dalilnya, agar ilmu kita tidak lemah dan tidak ikut-ikutan tanpa dasar ilmu pengetahuan. Ya, pertanyaan ketiga, menurut Qorinatul Atmam, bagaimana sih agar kita bisa memilih seorang guru? Dalam memilih guru itu sebaiknya kita yang pertama harus tahu tinggi keilmuannya atau alim. Terus yang kedua al-awro atau tinggi sifat waronya, alias menjauhi keharaman. Terus yang ketiga itu al-asan, artinya tuh berusia yang lebih tua. Ya, selanjutnya pertanyaan keempat. Menurut Qorinatul Atmam, sifat apakah atau sifat seperti apakah yang bisa menjadi modal besar untuk kita dalam menghadapi segala hal, terutama dalam kita menuntut ilmu? Sifat sabar dan teguh merupakan modal besar dalam segala hal. Salah satunya dalam menuntut ilmu, hendaknya bersabar dan bertahan dengan seorang guru dan kitab tentunya sehingga ia tidak meninggalkan sebelum sempurna dan tidak beralih dari suatu bidang ilmu ke bidang ilmu yang lainnya. Ya, selanjutnya pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini, mengapa kita dalam menuntut ilmu itu harus sabar dalam mengendalikan diri dari hawa nafsu kita? Karena hawa nafsu itu dasarnya adalah hina. Barang siapa yang kalah oleh hawa nafsu, berarti dia kalah oleh kehinaannya. Oleh karena itu, penuntut ilmu harus bersabar dalam menghadapi berbagai cobaan dan bencana yang ada. Oke, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam, apakah penting seseorang itu harus belajar ilmu? Atau apakah penting seseorang dalam belajar ilmu harus bermusyawarah? Penting karena seorang pelajar harus bermusyawarah itu karena Allah memerintahkan Rasulullah untuk bermusyawarah dalam segala hal. Padahal tidak ada seorang pun yang cerdas selain beliau. Nah, seorang Rasulullah aja masih harus bermusyawarah, apalagi kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah. Seperti itu. Lalu selanjutnya,
Pertanyaan ketujuh. Dalam kita menuntut ilmu, kita pasti memiliki banyak teman, ya kan? Nah, menurut saudari, apakah dalam berteman kita itu harus pilih-pilih dalam berteman? Harus, karena dalam memilih teman sebaiknya kita harus mencari orang yang tekun, terus bertabiat baik dan menara. Terus hindarilah orang yang malas, terus yang suka mengganggu, suka berbuat onar, dan hindarilah orang yang banyak berbicara tapi tidak ada manfaatnya. Terus hindari orang yang suka menfitnah. Oh, jadi seperti itu. Lalu pertanyaan ke-8, mengapa sih kita itu harus memilih-milih atau kita harus pilih-pilih dalam berteman? Karena seseorang itu akan mengikuti perilaku temannya. Seperti ketika kita berteman dengan seseorang yang berperilaku jelek, maka kita pun akan terpengaruh oleh perilaku kejelekannya. Begitupun dengan sebaliknya. Ketika kita berteman dengan berperilaku baik, maka kita akan berperilaku baik pula. Oleh karena itu, hindarilah berteman yang berperilaku jelek atau buruk. Karena teman yang buruk lebih berbahaya daripada ular yang berbisa. Dan Allah Zat Maha yang benar dan maha suci. Teman yang buruk mengakibatkan ke neraka jahanam, sedangkan teman yang baik akan mengantarkan ke surga naim. Oh, seperti itu. Berarti kita memang harus memilih teman yang baik. Lalu selanjutnya pertanyaan ke-9. Pertanyaan 9, apa sajakah syarat-syarat agar kita dapat mendapatkan ilmu? Syarat dalam menuntut ilmu itu yaitu yang pertama tuh punya kemauan dalam belajar, terus sabar dalam belajar atau ketika belajar, terus ada bimbingan guru, terus mempunyai biaya atau bekal itu. Ya, lalu pertanyaan terakhir. Nah, pertanyaan terakhir. Oke, ketika kita menuntut ilmu, dalam kita menuntut ilmu, belajar suatu ilmu, kita pasti didampingi atau dibimbing oleh seorang guru, ya kan? Nah, dalam kita dibimbing atau belajar dengan seorang guru, nah, pertanyaannya, bagaimana etika murid terhadap gurunya? Etika murid kepada guru yaitu harus sopan, berbicara lemah lembut ketika belum disuruh menjawab, jangan menjawab. Baik, selanjutnya tanya jawab sesi 2. Pertanyaan pertama, bagaimana ilmu agama di masa modern? Iya, pertanyaannya bagaimana ilmu agama di masa modern? Ilmu agama di masa modern itu sangatlah minim. Kenapa minim? Karena para pelajar dalam perkembangan zaman itu agama selalu tidak terkalahkan oleh zaman. Tetapi mempelajari agama itu sulit bagi pelajar sekarang pada masa modern sekarang. Makanya setiap pelajar itu harus memilih ilmu yang terbaik bagi dirinya. Ilmu yang terbaik itu apa? Ya, ilmu agama. Kenapa ilmu agama? Ilmu agama akan bisa menuntun kita di dunia maupun di akhirat. Seperti itu. Seperti hadis Nabi dalam kitab Ta'lim Muta'alim.
dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini bahwasannya Nabi SAW bersabda, pelajarilah ilmu kuno, ilmu-ilmu kuno. Apa sih ilmu-ilmu kuno? Ilmu-ilmu kuno itu ada ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dan para tabi'in serta pengikutnya. Dan hindarilah ilmu-ilmu yang baru, hindarilah olehmu perdebatan sesudah kepergian para ulama besar, karena perdebatan itu dapat menjauhkan para pelajar dalam memahami fikih dan menyanyiakan umur, penyebab timbulnya kerisauan dan permusuhan. Perdebatan itu bukan untuk menyikapi kebenaran. Perdebatan itu merupakan tanda-tanda hari kiamat serta hilangnya ilmu dan ilmu fikih. Seperti itu hadis dari Nabi Muhammad SAW. Jadi para pelajar sekarang dalam menuntut ilmu, yang harus diutamakan adalah ilmu agama. Ilmu agama. Karena ilmu agama tidak ada tandingannya dengan ilmu-ilmu yang baru. Bisa menuntun kita ke jalan yang hak, yang benar. Seperti itu. Lalu dalam berilmu, kita juga harus menghindari perdebatan. Seperti itu. Oke ya, lanjut ke pertanyaan kedua. Dalam menuntut ilmu, kita akan didampingi oleh seorang guru. Nah, menurut Agum, apakah dalam memilih guru kita harus bermusyawarah? Ya, pertanyaan nomor 2. Apakah dalam memilih guru kita harus bermusyawarah? Ya harus. Karena apa? Karena dalam buku kitab Ta'lim Muta'alim ini bahwasannya dijelaskan, ulama berkata, bermusyawarahlah dalam memilih guru agar kamu tidak perlu meninggalkannya dan berpaling darinya, sehingga kamu dapat bertahan di sisinya sampai belajarmu mendapatkan berkah dan kamu dapat mengambil manfaat ilmumu dengan optimal. Nah, kita memang harus bermusyawarah, baik itu ketika kita akan menuntut ilmu maupun dalam segala hal. Kita harus bermusyawarah dengan siapa? Dengan orang terdekat kita, dengan orang-orang yang soleh. Kita harus bermusyawarah. Dalam buku Ta'lim Muta'alim ini dijelaskan pula bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya itu agar bermusyawarah dalam segala hal, termasuk bermusyawarah tentang kehidupan rumah tangga Rasul kepada para sahabat gitu. Dengan bermusyawarah kita bisa memberikan solusi, mencari solusi. Dengan bermusyawarah kita juga bisa menentukan pilihan kita dengan baik ke depannya. Seperti itu. Menurut Agum, guru yang seperti apa yang harus kita pilih? Ya, pertanyaan selanjutnya, guru seperti apa yang harus kita pilih ya? Guru seperti apa yang harus kita pilih dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini yang saya baca bahwasannya Syekh Zarnuji berkata, dalam memilih seorang guru sebaiknya itu harus yang lebih alim. Seorang yang lebih alim, pandai, waro, dan lebih tua. Waro di sini artinya menjauhi perkara-perkara yang samar, haram, subhat dalam agama. Nah, pada zaman modern ini sangat sulit sepertinya kita menemukan seorang guru yang seperti ini. Sulit sekali kita menemukan seorang guru yang seperti ini sifatnya. Karena orang-orang yang dengan alimnya,
dengan waroknya, dengan lebih tuanya, itu sekarang lebih sedikit. Mungkin memang tanda-tanda hari akhir. Tidak. Ya seperti itu. Mungkin perkembangan zaman itu semakin pesat, semakin sempit ilmu agama itu. Makanya para ulama, para ulama, guru-guru besar itu sudah tiada. Dalam menuntut ilmu, bagaimana kita supaya bisa istiqomah dalam menuntut ilmu untuk terhindar dari kejenuhan. Ya, pertanyaan selanjutnya, gimana sih kita supaya bisa istiqomah ya, dalam menuntut ilmu agar terhindar dari kejenuhan. Nah, dalam kita belajar ilmu, kunci utama agar kita bisa istiqomah yaitu adalah dengan sabar dan tabah. Karena dengan sabar dan tabah kita bisa menghadapi segala cobaan yang ada ketika kita menuntut ilmu atau belajar ilmu. Seperti itu. Karena itu semua adalah cobaan-cobaan tersebut adalah hawa nafsu yang perlu kita lawan, memang perlu kita lawan. Karena semua itu tidak perlu ada pada ketika kita belajar ilmu. Seperti itu. Pada kitab Ta'lim Muta'alim dijelaskan di sini bahwasannya ingatlah, tidak akan mendapatkan ilmu kecuali 6 hal, yaitu kecerdasan, minat yang besar, kesabaran, bekal yang cukup, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Nah, 6 hal itu yang harus perlu kita ingat ketika kita futur atau tiba-tiba lemah dalam menuntut ilmu. Gitu. Makanya kita harus beristiqomah terus menerapkan 6 hal tersebut. Kecerdasan, minat yang besar untuk menuntut ilmu, menuntaskan ilmu, kesabaran, bekal yang cukup, petunjuk guru, dan waktu yang lama. Seperti itu. Dalam menuntut ilmu, perlukah kita mencari teman dalam belajar? Sangat perlu kita memerlukan teman. Sangat perlu. Karena apa? Karena dengan kita berteman, kita bisa saling menguatkan hati dalam belajar supaya istiqomah dan saling membantu. Serta dengan berteman kita bisa saling tukar pikiran ilmu yang kita dapat di saat kita belajar. Nah, seorang teman itu bisa kita jadikan semangat untuk kita beristiqomah dalam menuntut ilmu. Seperti itu. Dengan berteman kita memang harus memperhatikan teman gitu. Kita harus memilih teman yang baik. Seperti itu. Dengan teman yang baik dapat menghantarkan kita bersama-sama untuk menuju jalan yang baik. Seperti itu. Jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuntut ilmu. Sampai kita menuntaskan ilmu agar ilmu-ilmu kita diridhoi dan berkah bersama teman kita tersebut. Seperti itu. Bagaimana kita memilih teman di saat menuntut ilmu? Nah, dalam memilih teman itu kita memang harus memilih teman yang baik. Teman yang baik itu seperti apa sih? Nah, dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini bahwasannya Syekh Zarnuji itu berkata, dalam memilih teman sebaiknya memilih orang yang tekun, yang warok juga seperti itu. Terus bertabiat baik dan tanggap. Seperti itu. Nah, dalam memilih teman itu tadi ada 4. Tekun, warok, bertabiat baik, dan tanggap.
Dengan kita memilih teman yang sifatnya seperti itu, insya Allah kita juga seperti teman itu. Kita akan menjadi baik, jadi seorang yang baik dalam menuntut ilmu. Terus dalam kitab Ta'limut Ta'lim disebutkan bahwasanya kita juga harus menghindari teman yang malas, suka menganggur, banyak bicara suatu yang tidak ada faidahnya, suka berbuat onar dan suka menfitnah. Nah, itu kita harus memilih teman. Bahwasanya tidak semua teman itu dikatakan baik. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya kita juga harus menghindari teman yang buruk. Seperti itu. Bagaimana hukum menuntut ilmu? Nah, hukum menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah itu adalah hukumnya wajib. Wajib. Karena apa? Karena di dalam Al-Quran telah dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, di dalam ayat tersebut, ayat ini di atas dijelaskan bahwasannya Allah akan meninggikan derajat bagi hamba-hambanya yang menuntut ilmu dibandingkan dengan yang tidak menuntut ilmu. Selain itu, Allah juga menjanjikan kepada hamba-hambanya yang menuntut ilmu untuk dimudahkan segala urusannya. Jadi, ini merupakan dalil bahwasannya hukum menuntut ilmu adalah wajib. Seperti itu. Dalam belajar terkadang terdapat perbedaan pendapat. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Oke. Dalam kitab Ta'limut Ta'lim di sini bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, dalam menuntut ilmu kita perlu mewaspadai dan menghindari perdebatan atau pertentangan. Karena apa? Karena dengan perdebatan akan menjauhkan orang yang mencari ilmu dari kepahaman, lalu bisa menyia-nyiakan umur, terus mendatangkan keresahan atau kegundahan dan permusuhan dari keduanya. Adapun debat adalah salah satu tanda dari hari kiamat. Lalu tanda hilangnya ilmu. Terus tanda ketidakpahaman ilmu, tanda pengetahuan yang baru. Ini perdebatan. Jadi menurut sabda Rasulullah SAW bahwasannya jauhilah perdebatan, apapun yang menuju perdebatan, diskusi. Nah, ini kebanyakan anak muda, diskusi itu penuh dengan perdebatan tanpa ada ujungnya. Seperti itu. Kata Rasulullah, hindarilah perdebatan karena itu adalah sia-sia, menyia-nyiakan ilmu, menyanyiakan umur, seperti itu. Malah akan dengan berdebat akan menghilangkan ilmu itu sendiri, menghilangkan ilmu dari apa yang kita dapat. Seperti itu.
Jadi dalam berpendapat, dalam kita berpendapat ketika kita belajar ilmu, seharusnya kita menghindari perdebatan seperti itu. Apakah seorang pelajar harus bersabar dalam menuntut ilmu? Ya, harus. Kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Nah, sebaiknya pelajar selalu memegangi kesabaran hatinya dalam mengekang kehendak hawa nafsunya. Seorang penyair pada kitab Ta'lim Muta'alim pada pasal 3 ini, seorang penyair mensyairkan bahwasanya sungguh hawa nafsu itu rendah nilainya. Barang siapa terkalahkan oleh hawa nafsunya, berarti dia terkalahkan oleh kehinaannya. Nah, dengan kita tidak bersabar menuntut ilmu, itu kita berarti mengikuti hawa nafsu kita. Nah, sesungguhnya dengan kita mengikuti hawa nafsu kita dianggap hina, gitu ya. Kita berarti hina karena kita telah tidak bersabar dalam menuntut ilmu. Makanya dalam menuntut ilmu kita harus meniatkan di dalam hati kita sedalam-dalamnya bahwasanya kita harus siap untuk bersabar sampai titik akhir ilmu itu. Seperti itu. Bagaimana pentingnya ilmu agama untuk para penuntut ilmu? Ya, ini jawaban terakhir. Nah, untuk para penuntut ilmu itu sangat penting sekali dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti, gitu kan. Jadi ilmu agama terutama itu untuk kehidupan kita di masa depan, baik di dunia maupun di akhirat, seperti itu. Nah, sebaiknya seseorang yang mencari ilmu itu memilih ilmu yang terbaik dan perkara yang dibutuhkan dalam urusan agama, baik hal yang mendesak, gitu kan, baik hal yang mendesak ataupun hal yang tidak mendesak. Dan seorang yang mencari ilmu sebaiknya mendahulukan ilmu tauhid. Nah, dalam menuntut ilmu Islam, ilmu agama Islam, itu yang didahulukan apa? Ilmu tauhid. Supaya apa? Supaya orang yang mencari ilmu tadi mengerti dan tahu tentang dalil-dalil Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dalam mazhab kita yaitu Imam Syafi'i diperbolehkan atau diperkenankan imam kepada Allah dengan ikutan taklid. Akan tetapi dikatakan berdosa jika orang tadi meninggalkan atau mencari dalil tentang kebenaran dan sifat-sifat Allah. Jadi apa? Sebenar-benar ilmu agama untuk pertama-tama ketika kita akan menuntut ilmu agama, yaitu kita harus mempelajari ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid adalah bekal kita menuju surga, terus dapat menguatkan iman kita, iman Islam, gitu kan, iman Islam kita agar tidak tergoyah oleh perkembangan zaman, seperti itu. Jadi ilmu itu sangat penting bagi segala lini kehidupan sampai kita meninggal, sampai kita di akhirat pun ilmu itu sangat penting, seperti itu. Ya, terima kasih teman-teman semua yang telah menyaksikan video singkat dari kami, video diskusi singkat tanya jawab mengenai memilih ilmu, memilih guru, memilih teman, serta keteguhan hati dalam menuntut ilmu. Maafkan apabila kami terdapat salah kata atau salah sikap, tolong dimaafkan sebesar-besarnya. Sekian dari kami, hadza wallahu yar'ana wa yaghfaduna walhamdulillahi rabbil alamin. Kita sempurnakan dengan berhamdalah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.